Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam kehidupan yang selama ini kita aku sebagai milik kita. Kita kemahkan, kita akbarkan, dan kita kembalikan, relakan, ridhokan bahwa semua itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kami beri tema Allah dan manusia berpisah jauh. Allah dan manusia berpisah jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sama-sama kita ketahui bersama innamal a'malu binniyah, atau kita ketahui bersama-sama perbuatan apapun harus wajib diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku berbuat sesuatu apapun itu. Karena tanpa Bismillahirrahmanirrahim, semuanya akan terputus dari keridhaan Allah. Karena semua perbuatan apapun tanpa Bismillahirrahmanirrahim akan terpisah, terputus sambungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu babakan syariatnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim agar tetap bersambung terus kepada Allah. Ini secara syariatnya, secara kemanusiaannya, atas nama Allah. Jadi atas nama Allahnya ini masih atas nama bohong-bohongan. Jadi atas nama Allah yang selama ini kita ucapkan hanya dusta-dusta saja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selama ini yang kita ucapkan di segala hal, sesuatu apapun yang kita kerjakan, semua di dalam kepalsuan sahaja.
Karena yang jadi Tuhan di dalam dada kita, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang jelas, yang nampak, yang berkuasa di dalam hati kita, atas bacaan basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim, masih kewujudan diri manusianya. Meskipun dalam sehari sebanyak 1000 kali baca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim di dalam segala hal apa yang kita kerjakan, maka ya semuanya tetap terputus. Meskipun ribuan kali kita membacanya. Contoh, mau duduk, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, duduk plak. Mau berdiri, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berdiri plak. Mau makan, kuucapkan Bismillahirrahmanirrahim, makan. Mau minum, kuucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ungkapan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu masih di dalam kepalsuan, di dalam kedustaan, di dalam kebohongan. Kenapa? Karena manusianya yang masih wujud, yang merasa mampu manusianya berbuat atau membaca basmalah, maka ya selamanya terputus. Karena sesungguhnya di dalam hati kita bukan atas nama Allah. Karena selama ini di dalam hati kita hanya atas hawa nafsuku, aku membaca bismillah dan bergerak apapun yang tergerak dalam badan ini. Jadi semuanya atas hawa nafsuku, atas Abdul Halim, atas diriku, aku bergerak atau berkehendak melakukan apapun. Kenapa? Karena yang diingat, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas masih hawa nafsu kita. Tentunya semuanya diridhoi, direlakan oleh setan. Kenapa? Karena setan yang menjadikan manusia sebagai budaknya. Sehingga Allahnya selamanya gaib. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam segala hal yang kita kerjakan bila Allahnya gaib, bila Allahnya tidak ada, bila Allahnya tidak wujud? Apakah bisa terrealisasi? Atas nama Allah aku duduk, atas nama Allah aku berdiri, atas nama Allah aku berlari, atas nama Allah aku sholat, atas nama Allah aku ibadah, atas nama Allah aku bekerja. Dengan menyebut nama Allah aku bisa beraktivitas apapun sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Bila Allahnya gaib, tidak ada. Bohong tidak, sobat? Bohong. Bila Allahnya gaib, ya ungkapan bismillah kita selama ini, sholat dan ibadah kita, ya bohong besar, dusta besar. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri tanpa kita sadari. Yang jadi penguasa atas apapun yang kita lakukan masih diri kita sendiri tanpa kita sadari. Kita lebih wujud daripada Allah, berarti semua yang kita ungkapkan dan semua yang kita katakan atas nama Allah berarti bukan Allah yang sesungguhnya, tapi atas nama atau dengan menyebut nama Allah, Allah yang palsu. Karena Allahnya manusia sudah menduduki kerajaan Allah, manusia telah merampok kekuasaan Allah. Inilah Allah yang palsu. Terhijab manusianya dengan Allah yang asli. Terhijab manusianya dengan penguasa yang asli.
Manusia yang bukan penguasa kok jadi penguasa. Manusia yang bukan ampunya hidup kok ngaku hidup. Manusia yang bukan pencipta badan kok ngaku-ngaku bahwa badan ini milik manusianya. Itulah Allah yang berupa manusia yang selama ini selalu menyesatkan apa yang dilakukannya sendiri. Karena Allahnya masih gaib yang tidak berlaku semua amal ibadah. Kenapa manusianya masih ingkar kepada bahwa hidup ini Allah? Takut manusianya mengakui itu. Kenapa manusianya takut untuk mengakui bahwa hidup ini Allah? Karena iblis dan setan membisiki di dalam hatinya, jangan begitu, nanti kamu syirik, nanti kamu murtad. Iblis dan setan membisikkan begitu. Kamu saja yang jadi Tuhan, karena kamu Halim yang wujud, karena kamu Halim yang hidup, karena kamu Halim yang berkuasa. Tentunya yang jadi Tuhan kan kamu. Allahnya gaib, tidak ada. Bagaimana engkau bisa mentuhankan yang tidak ada? Bagaimana mungkin engkau bisa mentuhankan yang tak wujud bagimu? Sementara yang wujud di dalam hatimu kan dirimu, Abdul Halim. Ya kamu itu loh Tuhan, kata iblis dan setannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba kita hayati bersama. Di dalam dada kita ini yang ada wujudullah apa wujudunnas? Wujudnya Allah apa wujudnya manusia? Bila yang ada hanyalah wujudnya manusia, tentunya apapun yang diperankan manusianya, pergerakan apapun pasti Bismillahirrahmanirrahimnya bukan atas nama Allah yang sebenar-benarnya Allah. Tapi ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang selama ini kita baca hanyalah atas nama hawa nafsuku sendiri aku bisa duduk. Atas nama hawa nafsuku sendiri aku tidak bisa berjalan. Atas nama hawa nafsuku sendiri aku bisa sholat. Atas nama hawa nafsuku sendiri aku bisa bekerja dan sebagainya. Atas nama Allah atau atas nama hawa nafsuku sendiri aku bisa basah. Kenapa? Karena manusia sudah jadi sang pencipta. Sedangkan Allah yang dipuja-puja dengan halusinasinya dijadikan makhluk. Seolah-olah Allah itu diam-diam. Why? Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah itu tidak bisa menyaksikan apa-apa. Apa buktinya? Hanya aku Abdul Halim yang bisa menyaksikan Allah. Tapi Allahnya Allah bayangan. Allah halusinasi manusianya sendiri. Persangkaan manusianya sendiri. Allah yang makhluk. Dikira Allah itu makhluk, sedangkan diri kita selama ini duduk sebagai sang pencipta. Kenapa? Karena kita merasa bisa apa-apa. Karena kita merasa bisa mencari rezeki. Karena kita merasa bisa mencukupi semua keluarga kita, kebutuhannya.
Inilah makhluk yang jadi khalik. Mestinya makhluk itu tidak bisa apa-apa. Lo kok manusia jadi Tuhan tu. Maka otomatis semua yang dikerjakan atas nama hantunya, bukan atas nama Tuhannya. Inilah terputusnya manusia dari Tuhannya. Kenapa? Karena yang wujud masih manusianya. Namun bagaimana caranya agar hatiku tidak terputus dari ridhonya Allah atas segala sesuatu yang aku kerjakan? Ya caranya jangan jadi hantu. Jangan jadi Tuhan di dalam dada kita. Jangan merasa ada di dalam dada kita. Jangan merasa wujud di dalam dada kita. Jangan merasa hidup di dalam dada kita. Jangan merasa berkuasa di dalam dada kita. Akhirnya apa? Ya enjoy saja. Kenapa kok kita bisa enjoy saja? Karena kita bukan pencipta. Karena yang makhluk adalah kita. Kitalah yang harus mengikuti kodok dan kodarnya Allah. Bukan Allah yang mengikuti kodok dan kodar kita. Bukan Allah yang harus wajib memenuhi apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan. Selama ini kan kita perintah-perintah Allah, minta-minta kepada Allah. Padahal kita selama ini ngatur Allah. Allah ditiadakan, Allah ditidakwujudkan, Allah ditidakkuasakan. Mestinya selama ini kita tak pernah bisa berdoa kepada Allah, tapi kita selama ini meminta-minta berdoa kepada iblis. Apa yang kita saksikan di dalam hati kita ketika kita meminta-minta? Apa yang kita lihat dan yang kita saksikan ketika kita berdoa? Bukan Allah, tapi hawa nafsu yang mengingat apa yang dimintanya. Menghadap, contoh kita pingin mobil, kita tidak ketemu Allah dulu yang menciptakan mobil, tapi ujug-ujug kita menghadap mobilnya, ingat mobilnya. Sambil deleming, ya Allah berilah aku mobil. Allahnya tidak ada, Allahnya yang ada ya Allah, hawa nafsunya. Yang dihadap hanyalah keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kita selama ini tak pernah bisa menghadap, apalagi berdoa. Wong belum pernah ketemu kok berdoa. Berdoa itu kan meminta. Meminta itu kan harus ketemu langsung, baru diberi. Karena yang kita temui selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Ya akhirnya kita terbelit, terbelebet, atau terbakar dengan anar-anarnya dunia. Harta, pangkat, jabatan, wanita, anak, istri, suami, semuanya akan menjadi fitnah. Kenapa? Karena fitnahnya yang agung, fitnah yang terbesar di dalam dada kita masih fitnah Dajjal. Manusianya masih jadi Dajjal. Di dalam keningnya ada kafarok, yang mana di dalam pikirannya, di dalam otaknya hanya terbelenggu dengan urusan-urusan dunia saja. Maka ya kafarok, pulangnya ya pulang kepada dunia, penjaranya ya penjara dunia, diubek-ubek oleh dunia, disiksa-siksa oleh dunia, tersakiti, menderita ketakutan karena dunia. Kenapa? Karena manusia hakikatnya
takut kepada dirinya sendiri bila dirinya sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah terputusnya hamba dengan Tuhannya. Meskipun baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali banyaknya setiap hari, bila yang wujud masih manusianya di dalam dadanya, ya sia-sia saja. Jadi bagaimanakah caranya agar hati kita selalu terpaut, agar hati kita selalu di dalam izin dan keridhaan Allah? Caranya ya harus masuk Islam dulu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agamaku secara keseluruhan. Sempurnakanlah agamamu dengan aku. Bila sudah innani anallah, yaitulah agama Allah. Ketika manusianya sudah hancur lebur langit buminya, ketika manusianya sudah hancur lebur hidup dan badannya di dalam pengakuannya, maka itulah agama Allah, jalan yang lurus, otomatis di dalam kehidupan ini selalu di dalam izinnya Allah. Meskipun kita tidak usah baca Bismillahirrahmanirrahim, otomatis Allah yang memerankannya. Karena hatinya manusianya sudah Islam, sudah selamat, mempersembahkan dirinya hanya kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu. Ketika sudah dipersembahkan dirinya kepada Allah, maka atiullah wa atiur rasul, maka kita akan jadi rasul-rasulnya Allah. Yang selama ini kita hanya menjadi rasul-rasulnya iblis, kita menjadi utusan-utusan iblis, kita menjadi pesuruh-pesuruh iblis, yang mana hanya kepada dunia berlabuh akhir segala apa yang dilakukannya. Tujuannya hanyalah kesenangan-kesenangan dunia saja. Jadi maknanya, ketika hanya Allah yang bertajalli kepada manusianya, ya otomatis semua pekerjaan apa yang dilakukan hambanya otomatis lillahi ta'ala. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah, bukan manusianya, bukan makhluknya. Karena seluruh makhluk ya diperankan oleh Allah. Jadi inilah agar kita tidak terputus dari rahmatnya Allah di dalam segala hal apa yang diaktivitaskan, sejak pagi sampai malam, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, supaya kita tetap di dalam keridhaan Allah. Maknanya selalu dan selalu kita ini dikuasai oleh Allah. Maka kalau kita sudah berpasrah diri kepada Allah, hanya Tuhan, hanya Allah sebagai kiblatnya manusia, maka kehidupan diri manusia kita akan selalu berada di dalam kedamaian, keindahan, ketenangan, kebahagiaan, karena sudah tak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Karena sudah mati kok takut mati. Sedangkan kebanyakan manusia sudah mati hatinya, sudah keras hatinya, kok masih takut mati. Jeruk makan jeruk, wong sudah mati kok takut mati. Wong sudah murtad kok takut murtad. Wong sudah kafir kok takut kafir.
Ya inilah karena manusia masih jadi Tuhan. Semuanya serba halusinasi manusianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk selalu menyambung silaturahim antara hamba dan Tuhannya, maka esakanlah Tuhanmu di dalam hatimu. Buanglah, hancurkan, usirkan keesaan dirimu sendiri, ketauhidan dirimu sendiri, ketunggalan dirimu sendiri, hancur leburkan. Sehingga yang ada hanyalah keesaan Allah, yang ada hanyalah ketunggalan Allah, yang ada hanyalah ketauhidan Allah sendiri, yang ada hanyalah ma'rifatullah sendiri. Pasti Allah memerankan hamba-hambanya dengan keridhaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Dari masjidil haram hingga masjidil aqsa yang diberkahi. Untuk apa tujuannya? Haulahu linuriyahu min ayatina. Hanyalah untuk supaya kamu menyaksikan ayat-ayat kami. Hanya itu, untuk itu kita diciptakan. Hanya untuk itu kita diadakan. Hanya untuk itu kita dibuat, dihidupi di dunia ini. Hanya untuk itu, hanya untuk lillahi ta'ala. Agar semua apa yang kita lakukan, agar semua di dalam kehidupan ini yang ada hanyalah kebahagiaan. Karena kekasih Allah, innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yazanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semua sudah dipelihara, sudah dijaga, sudah dipenuhi, sudah dicukupi oleh Tuhannya. Akhirnya manusianya enjoy saja sambil nonton Allah, nonton biskupnya Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja, bro. Karena semuanya sudah sampai di finish. Dari awal perjalanan manusia, dari kegoiban kembali kepada kegoiban yang wujud hanya Allah. Itulah jalan finishnya manusia. Jalan akhiratnya manusia. Jadi kalau manusia sudah finish kemanusiaannya, apa yang mau dicari? Kalau bukan hanya kebahagiaan saja yang kita terima dari Sang Pencipta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri ghanimin bi ghanimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri ghanimin bi ghanimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.